Semakin bertambahnya umur karena zikir dan sholat kita khusyuk, semakin matang hidup kita. Dan di titik akhir umur kita itu di titik kematangan jiwa. Kematangan dalam kita taqarruban, dekat dengan Allah. Assalamualaikum saudaraku, salam kedamaian. Saat ini banyak sekali yang mempertanyakan tentang bagaimana sih zikir yang khusyuk dan sholat yang khusyuk itu. Sudah pernah saya bahas itu di video yang lain, dan memang kekhusyukan dari dulu itu sangat misterius. Banyak sekali pernik-pernik untuk kita membangun kekhusyukan. Dan kekhusyukan itu dibangun dari dasar yang sangat multidimensional. Sangat banyak sekali sudut-sudut yang mendukung terbangunnya bangunan kekhusyukan. Dulu pernah saya bahas tentang kekhusyukan ini, tapi ini saya akan bahas lagi dari sudut yang lain juga. Dan insya Allah semoga bisa membantu diri saya sendiri dan sedulur-sedulur semuanya untuk mendirikan bangunan kekhusyukan. Yang pertama kali sering kita lupakan unsur kekhusyukan adalah kesadaran. Istilah Jawanya eling lan waspada. Zikir dan sholat sudah banyak dilakukan, kenapa tidak bisa menembus alam kekhusyukan? Mungkin kita belum sadar kalau kita sedang zikir atau kita sedang sholat. Kita analogikan seorang sopir mobil, sopir angkot, nyetir kendaraan. Saat kita tidak sadar kalau kita sedang nyetir, disitulah muncul satu kemungkinan terjadinya kecelakaan. Ketika kita sedang bermasyarakat, bersosial, banyak sekali kata-kata bijak, eling umur, sadar umur. Karena orang tidak sadar dengan umurnya, sering tingkah lakunya sembarangan. Terus ketika kita bicara sama orang yang sedang aneh-aneh, kita ingatkan, kita nasihati dengan sadar, sudah punya anak dan istri. Orang yang tidak sadar umur, tidak sadar punya anak dan punya istri, lah disitulah akhirnya akan rusak keluarganya, akan rusak tingkah lakunya. Demikian juga dengan zikir dan sholat. Kalau kita tidak sadar bahwa kita sedang zikir, kita sedang sholat, maka zikir dan sholat kita pun akan rusak. Makanya kita di dalam melakukan zikir dan sholat itu harus banyak sekali membangun kesadaran-kesadaran. Dari kesadaran yang satu dan kesadaran yang lainnya. Dalam hal zikir, contohnya, pertama kita harus sadar diri bahwa diri kita ini sedang berniat mau berzikir. Dan kemudian karena kita sadar zikir, kita harus benar-benar menjaga zikir kita. Di dalam zikir kita mengucapkan lafaz-lafaz tauhid.
Contohnya, la ilaha illallah, Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sering kita mengucapkan lafaz Allah, tidak sadar kita sedang menyebut siapa, dan yang menyebut itu siapa. Kalau kita sadar bahwa kita sedang berzikir, maka ketika kita mengucapkan lafaz Allah itu sadar betul kita sedang menyebut nama siapa. Karena Allah itu sulit kita definisikan, maka yang harus kita sadari yang pertama adalah Allah itu pencipta kita. Seperti di dalam Al-Quran surat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhan yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Diri kita ini. Jadi kita sadar bahwa diri kita ini ada yang menciptakan. Dan kita harus sadar bahwa diri ini sedang menyebut Allah yang menciptakan kita. Jadi tidak sembarangan. Kemudian kita ketika sadar bahwa kita itu sedang mengucap lafaz Allah, kita tahu, kita harus sadar maknanya bahwa Allah itu adalah rububiyah. Tauhid rububiyah, Allah lah yang menatur alam semesta, baik semesta alam dan semesta pribadi. Mulukiyah, Allah itulah pusat sumber dari segala sumber keberadaan, penghidupan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sadar bahwa Allah itu tempat sujud semua ciptaannya. Kalau kita sudah satu, sadar diri, sadar lafaz yang kita ucapkan, sadar bahwa kita sedang berzikir, dan kita sadar bahwa kita sedang menyebut namanya Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa. Setelah kita sadar makna, kita bisa meresapi. Meresapi makna apa yang kita zikirkan. Kemudian meresapi dan menjiwai. Setelah kita membangun dari kesadaran sang satu kepada yang lainnya, kita akhirnya membentuk satu sistem yang disebut dengan kesadaran tauhid. Bahwa kita sedang menyambung jiwa kita, pribadi kita kepada Allah. Menyatukan rasa kita, kesadaran kita, penjiwaan kita, penghayatan kita tentang Allah Sang Maha Pencipta yang menciptakan kita. Setelah kita bisa menyadari makna, meresapi, menjiwai, dan menghayati, otomatis kita bisa masuk dalam lautan zikir. Setelah kita masuk dalam lautan zikir, maka Allah akan menurunkan waridnya. Allah akan memperkenalkan dirinya lewat tauhid kita. Maka kita akan menemukan yang namanya bunga-bunga zikir, sensasi-sensasi zikir, seperti melihat cahaya, merasakan satu sensasi tertentu, baik zahir maupun batin. Tapi ingat, ini banyak yang salah. Saya sudah berzikir kok tidak menemukan sensasi itu. Justru sensasi itu, kalau kita nggak hati-hati, kita lepas dari tauhid. Ingat, sensasi itu juga cuma bunga-bunga zikir. Yang penting, yang namanya zikir itu menegakkan tauhid. Efek dari kita berzikir sudah sering saya terangkan, kita tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tentram, damai. Orang yang bisa tenang, tentram, damai dalam zikirnya berarti dia sudah menemukan daya zikir itu. Kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tenang dalam menjalani hidup dan kehidupan, tenang dalam mengasuh keluarga, tenang dalam menghadapi nasib, tenang dalam bekerja, damai. Akhirnya apa? Kita di situ akan membawa ketenangan, ketentraman, dan kedamaian itu dalam penghidupan kita, dalam kehidupan kita. Ketenangan adalah kekuatan dasar untuk kita bisa mampu menjalani hidup dan kehidupan ini. Fid dini wa dunya wal akhirah.
Orang disebut bisa khusyuk dalam berzikir karena dia bisa mempertahankan kesadaran dia bahwa dia adalah seorang hamba yang sedang berzikir. Kemudian dia sadar makna dari zikir tersebut. Ketika dia mengucap lafaz tertentu dalam zikir, dia sadar dia sedang puja-puji, dia sedang menyebut namanya, subhanallah, sadar kesucian Tuhan, alhamdulillah, sadar keterpujian Tuhan, Allahu Akbar, sadar keagungan Tuhan. Dari maknanya, persapannya, penjiwaannya, penghayatannya, akhirnya terbangunlah satu bangunan kehusukan. Dalam hal sholat, itu pun tidak akan beda jauh. Ketika kita sholat, kenapa sholat kita rusak? Karena kita hilang kesadaran bahwa kita itu sedang sholat. Kita hilang kesadaran bahwa kita itu seorang hamba yang sedang menghadap Tuhannya. Kita tidak sadar bahwa sholat itu sebagai satu ritual penyembahan dari seorang hamba yang fakir ini, tidak punya daya apapun, tidak punya kuasa apapun. Kita hidup hanya dihidupi, kita ada hanya diadakan. Kita benar-benar sujud tunduk kepada Allah yang memberi daya hidup, daya keberadaan, daya kekuatan dari Sang Maha Hidup, Maha Daya, Maha Berkekuatan, Sang Maha Segalanya. Orang-orang yang sadar bahwa dirinya adalah seorang hamba yang sedang bersujud kepada Allah, bahwa sholat itu sebagai satu ritual persembahan menyembah Allah, maka dia bisa menjaga sholatnya itu. Sudah pernah saya terangkan bahwa sholat itu gerakannya pertama adalah berdiri. Berdiri itu bisa ditafsirkan juga sebagai satu penegakan kesadaran bahwa kesadaran seorang hamba yang sedang menghadap Allah itu tegak. Kemudian kita rukuk bahwa kita sedang menghormati Tuhan, memberikan penghormatan. Di situ ada tumakninah, berhenti supaya apa? Muncul kesadaran bahwa kita itu sedang menghormati Tuhan. Kemudian i'tidal, itu kita harus sadar bahwa kita sedang puja-puji. Kemudian sujud, kita sedang menyembah. Kemudian kita duduk, itu kita sedang muhasabah, mawas diri untuk menyempurnakan sholat kita. Dan kita sadar bahwa ini saya hanya seorang hamba. Makanya dikatakan di situ ada doa-doa ketika kita duduk di antara dua sujud. Robbik firli warhamni wajburni wahdini warzukni, kan? Jadi kita ini benar-benar dalam duduk di antara dua sujud itu kita sedang muhasabah bahwa kita ini hanya seorang hamba, makanya minta diampuni, minta petunjuk, minta diberi rezeki ya, warzukni, ya, wahdini, minta petunjuk, waghfirli itu minta, Allahumma gfirli itu minta pengampunan kalau kita seorang hamba kok salah, dosa, kan seperti itu. Dan nanti at-tahiyat awal dan at-tahiyat akhir itu duduk itu adalah untuk melihat kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah yang kita muhasabah adalah sholat kita. Dan diakhiri dengan salam. Kita sadar bahwa kita setelah tunduk dan sujud kepada Allah, kita harus menebar keselamatan, berkah dan rahmat ke kanan dan ke kiri. Entah baik, entah buruk, entah enak, entah nggak enak, entah pahit, entah manis dalam kehidupan ini, kita harus menebar keselamatan. Assalamualaikum warahmatullah berkah wabarakatuh ke kanan dan ke kiri. Ketika kita sholat, dari bangunan kesadaran yang satu dan selanjutnya itu sampai akhir kita sadar bahwa kita sedang sholat, disitulah kita sedang
mendirikan bangunan-bangunan kekhusyukan. Orang yang khusyuk zikir, khusyuk sholat, itu akan bertambah asar-asar zikir dan sujudnya. Jiwanya tambah tenang, pikirannya tambah tertata, nafsunya tambah terkendali, perbuatannya, ucapannya, tingkah lakunya lebih terarah dan dia bisa mengarahkan. Aslinya dengan zikir atau syahadat, karena zikir adalah bunga-bunga syahadat, syahadat yang diulang-ulang. Ya, akhirnya menjadi zikir. Kalau istiqomah namanya wirid, dan memunculkan warid. Orang-orang yang sholat dan zikirnya itu khusyuk, semakin bertambah umurnya, semakin sepuh jiwanya. Akhirnya zikir dan sholat itu digunakan sebagai satu ngaji, satu ritual ngaji, ngasah jiwa. Semakin bertambahnya umur karena zikir dan sholat kita khusyuk, semakin matang hidup kita. Dan di titik akhir umur kita itu di titik kematangan jiwa. Kematangan dalam kita taqarruban, dekat dengan Allah. Di titik akhir penghidupan kita, matang jiwa kita dan matang pendekatan diri kita kepada Allah. Makanya man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhalal jannah. Orang yang bisa membaca la ilaha illallah di akhir hayatnya dakhalal jannah, maka disiapkanlah kenikmatan-kenikmatan setelah dia meninggal. Lafaz man qala la ilaha illallah yang berarti barang siapa mengucapkan la ilaha illallah ini di situ mengandung satu kekhusyukan, kesadaran dan kematangan, kedewasaan dalam beragama. Orang-orang yang dalam zikir dan sholatnya tidak pernah khusyuk atau jauh dari konsep khusyuk ini, banyak sekali malah justru emosional. Sudah menjadi rasa umum ya, orang Islam kalau udah aktif beragama kok emosional, mudah sekali menganggap orang itu buruk, menganggap orang itu jelek, menganggap orang itu sesat, menganggap orang itu nggak benar. Akhirnya apa? Semakin kita melakukan ritual-ritual peribadatan karena tidak menembus kekhusyukan, muncullah yang namanya penghakiman-penghakiman. Jadi orang itu belum bisa mematangkan jiwanya karena zikir dan sholatnya. Dan ini sama Rasulullah SAW diajarkan lagi untuk menjaga keduanya adalah setelah sadar tadi, khusyuk tadi, pengendalian diri. Titik inti pengendalian diri adalah di puasa. Setelah engkau menemukan kesadaran, menemukan kekhusyukan, jaga itu, kendalikan dirimu supaya terjaga syahadat dan sholatmu. Maka kita akan menemukan zakat yang ada di dalam sholat. Apa itu? Manfaat. Orang yang bisa sholat dan syahadat atau zikir khusyuk, itu dia mendapatkan zakat atau manfaat dari sholatnya. Kita nggak usah bicara orang lain, bicara diri sendiri saja. Sudahkah kita menemukan manfaat dari zikir dan sholat kita? Itu dalam koridor insan kamil, dalam koridor kamil mukamil, sudahkah kita bisa bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, makhluk lain, langit, bumi seisinya, atau alam semesta ini. Kalau sudah semuanya kita lakukan, maka sempurnalah kekhalifahan kita. Itu digambarkan dengan haji. Manis tata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu untuk menempuh jalan kesempurnaan hubungannya dengan Allah tersebut. Makanya akan teraplikasikanlah
firman Allah di dalam Al-Quran, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di bumi. Dan Allah mengajarkan rukun Islam, rukun iman, mengajarkan ketakwaan. Ittaqullah, bertakwalah kamu. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Agama jangan hanya menjadi satu perdebatan, tapi agama adalah satu jalan penghambaan. Agama adalah salah satu jalan untuk mengagungkan Tuhan, puja-puji Tuhan. Satu jalan untuk sujud pada Allah yang maha terpuji dan maha agung tadi. Itulah saya di sini berusaha bagaimana saya belajar agama ini, bahwa agama itu sebagai satu jalan pencerahan, jalan terang, mencerahkan dan menerangkan. Agama juga sebagai jalan memberi peringatan, bil khusus kepada saya. Seperti itu saudaraku, dan kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, salam damai sejahtera.